Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama mengenai kerjasama ASEAN-US dan ASEAN-Uni Eropa atau EU dari sudut pandang neorealisme dan liberalisme. Pertama-tama, kita dengarkan terlebih dahulu perkembangan kerjasama antara ASEAN dengan EU dan US. Hubungan antara EU dengan Asia Tenggara sudah terjalin sejak lama dan semakin menguat dengan diadakannya dialog informal antara European Community dan ASEAN pada 1972, menjadikannya sebagai hubungan interregional yang paling tua yang pernah diselenggarakan di dunia. Kunci dari kepentingan strategis EU di Asia Tenggara pada awalnya adalah ekonomi. Kemudian pada era 1990-an, EU mulai terlibat dalam hal keamanan di Asia Tenggara dalam konteks ARF, di mana ARF merupakan institusi keamanan pertama di Asia yang berskala regional yang menggandeng negara-negara anggota ASEAN, EU, dan negara-negara major powers yaitu US, China, Jepang, dan Rusia. Hubungan antara EU dengan ASEAN semakin intensif pada tahun 2012 yang ditandai dengan berbagai kunjungan resmi dari EU ke Sekretariat ASEAN yang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, EU meluncurkan kerjasama strategis dengan mengadakan joint communication bertajuk The EU and ASEAN, a Partnership with a Strategic Purpose yang diinisiasi oleh European Parliament dan The European Council pada tahun 2015. Namun, munculnya berbagai masalah di dalam kawasan EU sendiri pada beberapa tahun setelahnya, seperti masalah Brexit dan krisis migran, berdampak pada menurunnya komitmen EU terhadap Asia Tenggara. Meskipun EU tidak sepenuhnya menerapkan rancangan komprehensifnya untuk Asia Tenggara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa EU telah mendorong aktivitas-aktivitasnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan di Asia Tenggara. Di samping kerjasama EU dengan kawasan Asia Tenggara yang semakin berkembang, US juga melakukan rebalancing policy terhadap Asia Tenggara. Memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara sudah menjadi interest US sejak lama. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan ekonomi dan diplomasi US di kawasan, dan juga untuk menghalau masuknya superpower lain. Berbagai dialog antara US-ASEAN dilakukan dalam kerangka institusional seperti ASEAN-US Summit, The Post-Ministerial Conference, ASEAN-US Dialogue, dan Joint Cooperation Committee Meeting. Sejak 2009, para pemimpin ASEAN dan US menyelenggarakan pertemuan tahunan di samping ASEAN Summit. Lebih lanjut, pada tahun 2015, White House merilis sebuah joint statement bertajuk Joint Statement on the ASEAN-US Strategic Partnership. Di bawah kepemimpinan Presiden Obama, terlihat bahwa Asia merupakan prioritas utama dalam strategi US. Komponen kunci dari strategi Obama di Asia Tenggara adalah bidang keamanan dan militer. Selain itu, bidang ekonomi juga menjadi pilar kunci di era Obama melalui kerangka Expanded Economic Engagement Initiative atau E3, ditambah dengan Trans-Pacific Partnership pada 2016. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, US tampaknya memiliki arah kerjasama yang berbeda dari masa kepemimpinan Obama. Presiden Trump cenderung mengesampingkan dukungannya terhadap institusi multilateral dan diplomasi regional di Asia Tenggara dan lebih fokus pada pendekatan bilateral. Kemudian kita akan membahas mengenai kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat dan juga ASEAN dan Uni Eropa ditinjau dari perspektif neorealisme. Secara umum sebenarnya kerjasama antara Amerika Serikat di Asia Tenggara itu udah sejalan dengan asumsi perilaku negara menurut structural realism atau neorealism, yaitu bahwa negara memiliki tendensi untuk memaksimalkan kekuatan dan keamanannya pada sistem tatanan dunia yang anarkis. Hal ini tuh terutama ditunjukkan oleh berbagai kerjasama seperti penandatanganan EDCA pada masa administrasi Obama, sehingga Amerika Serikat itu mempunyai akses mobilisasi militer ke wilayah kedaulatan negara ASEAN atau berbagai kerangka perjanjian ekonomi antara Amerika Serikat dan ASEAN serta anggotanya.
Nah, tapi mungkin secara umum itu udah nggak perlu disangka lagi sih bahwa letak geopolitis ASEAN yang strategis untuk perdagangan serta pertumbuhan pesat ekonomi negara anggota ASEAN itu menjadikan wilayah Asia Tenggara itu menjadi wilayah yang lukratif untuk Amerika Serikat, terutama dalam segi ekonomi. Nah, namun lebih dari itu, sebenarnya terkait dengan keamanan Amerika Serikat sendiri, Asia Tenggara itu juga memainkan peranan penting dalam mencegah kebangkitan Cina sebagai negara adidaya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke why kenapa Asia Tenggara ini memainkan peranan penting, mungkin perlu kita kilas balik sedikit gitu. Kenapa Amerika Serikat itu harus mencegah kebangkitan Cina di Asia Tenggara? Sebenarnya ini sesuai dengan asumsi neorealisme yang menekankan bahwa negara-negara, terutama negara hegemon, itu punya perhatian lebih terhadap relative power, sehingga kebangkitan Cina sebagai negara adidaya itu akan dilihat oleh Amerika Serikat yang saat ini merupakan hegemon, itu akan mendisrupsi balance of power atau keseimbangan kekuatan dan status quo Amerika Serikat sebagai hegemon. Nah, kemudian kita beranjak ke kenapa Asia Tenggara memainkan peranan penting. Pertama-tama, Asia Tenggara itu menyuplai bahan mentah bagi Cina yang pengamanannya itu merupakan prioritas dari pembangunan ekonomi Cina sendiri. Dengan demikian, penyeimbangan Amerika Serikat di Asia Tenggara tentunya dapat berimbas pada pembatasan akses terhadap sumber daya ini bagi Cina. Di sisi lain, letak strategis Asia Tenggara sebagai lalu lintas perdagangan juga dapat digunakan Amerika Serikat untuk menutup alternatif impor minyak ke Cina dari Uni Emirat Arab yang merupakan importir nomor 1 minyak mentah ke Cina saat ini. Lebih lanjut, keikutsertaan Amerika Serikat pada isu Laut Cina Selatan melalui kehadiran militernya dan dukungan terhadap kebebasan navigasi di wilayah dapat dilihat sebagai respons terhadap persepsi ancaman dari aksi yang dilakukan oleh Cina di wilayah ini. Salah satunya, itu yang utama, adalah pembangunan fasilitas militer di Laut Cina Selatan. Kemudian perbedaan pendekatan administrasi antara Obama dan Trump, kan kalau Obama itu dikenal pendekatannya lebih multilateral, tapi kalau Trump itu lebih ke bilateral, itu sebenarnya menunjukkan perubahan pendekatan kebijakan luar negeri masing-masing negara di Asia Tenggara. Jadi cuma pendekatan luar negerinya aja sebenarnya. Obama itu kan dikenal berfokus pada penyeimbangan kembali kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara melalui sentralitas kerjasamanya dengan ASEAN. Tapi Trump itu pendekatannya lebih ke bilateral tadi kan, tapi selain itu juga Trump itu memiliki semacam trust issues terhadap efektivitas dari ASEAN sendiri sebagai organisasi regional. Nah, perubahan pendekatan ini itu juga makin dipertegas dengan pola perilaku Amerika Serikat yang konfrontatif terhadap Cina pada masa kepresidenannya gitu, yang secara vokal itu menyatakan bahwa Cina itu merupakan dalam tanda kutip pelanggar kronis perdagangan internasional. Namun demikian, kembali perlu diingat bahwa masing-masing administrasi masih memiliki objektif atau misi yang sama di wilayah Asia Tenggara, yaitu untuk mencegah proyeksi kekuatan Cina yang berpotensi membangkitkannya sebagai hegemon regional. Kemudian beranjak ke hubungan kerjasama antara Uni Eropa dan ASEAN yang sangat jelas didominasi oleh insentif ekonomi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Hal ini tuh kemudian dibuktikan lagi bahwa ASEAN ini merupakan mitra dagang terbesar dari Uni Eropa, ranking 3 setelah Amerika Serikat dan Cina. Kemudian juga pada 2017, ASEAN ini juga mengekspor barang-barang yang bernilai hampir 135 juta euro ke Uni Eropa. Jumlah ini itu merupakan jumlah impor tertinggi di luar Eropa setelah Cina. Namun melampaui kepentingan ekonomi, promosi nilai-nilai demokrasi Eropa pada kerjasamanya dengan ASEAN, serta pelayangan kutukan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, itu nampak menyiratkan bahwa usaha untuk mempertahankan status quo seperti yang dilakukan oleh AS, itu juga dilakukan oleh Uni Eropa, tetapi dengan menempuh jalur penjaminan pemenuhan law-based order dari anggota ASEAN itu sendiri. Nah, tapi kemudian perlu diingat juga bahwa hal ini itu tidak hanya spesifik apply to ASEAN aja, tetapi juga pada keseluruhan Asia melalui keterlibatan Uni Eropa dalam mendukung integrasi regional, pembangunan, dan demokratisasi dari negara-negara di Asia. Uniknya, terlepas dari statusnya sebagai entitas supranasional, Uni Eropa ini tidak segan untuk mewujudkan misi ini melalui pendekatan gabungan antara bilateral dan multilateral. Terakhir, perbedaan kerjasama antara Uni Eropa dan Amerika Serikat di Asia Tenggara itu terletak pada depth atau tingkat kedalaman kooperasinya.
Amerika Serikat itu tentunya tidak mengagetkan lagi bahwa sebagai negara adidaya yang telah lama memiliki interest sejak masa Perang Dingin, memiliki strategi dan pendekatan kerjasama yang lebih beragam dibanding Uni Eropa yang baru menjadi mitranya pada tahun 70-an. Lebih lanjut, aktor di Asia Tenggara kerap memiliki pandangan bahwa kebijakan luar negeri Uni Eropa di Asia Tenggara masih kurang asertif, terutama mempertimbangkan kesamaan pendirian holistiknya dengan Amerika Serikat. Cara pandang lainnya yang bisa kita gunakan untuk melihat fenomena ini adalah melalui kacamata atau lebih tepatnya paradigma liberalisme. Dalam hubungan internasional, mungkin teman-teman sering dengar nih tentang hal-hal yang dalam tanda kutip liberal. Tapi liberal di sini mungkin sekarang kita pahami sebagai lebih simpelnya pola pikir yang mengedepankan kebebasan manusia untuk memilih. Tapi secara prinsipnya, liberalisme dalam HI juga tidak jauh berbeda. Kita bisa melihat pada prinsip-prinsip utama liberalisme klasik HI misalnya, seperti pengutamaan aturan hukum, yang mana kurang lebihnya untuk menciptakan adanya sebuah tatanan dengan peraturan yang fair play, atau juga ada mendorong negara-negara untuk menghormati hukum-hukum tersebut. Lalu ada juga konsep yang dinamakan perpetual peace atau perdamaian abadi. Lalu adanya mungkin yang terpenting ini di sini adalah ciptanya konsep interdependence atau ketergantungan antar negara. Dari jabaran tadi, kita bisa melihat kalau hal-hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan di tingkatan individu dan mencegah adanya perebutan kekuasaan yang istilahnya tidak sesuai dengan aturan mainnya. Liberalisme baru atau neoliberalisme juga mendukung pandangan tersebut, tetapi mereka mengusulkan adanya upaya-upaya deregulasi atau negara yang istilahnya lepas tangan terhadap berbagai pemahaman non-state, dan juga dengan adanya institusi-institusi internasional yang didirikan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut. Dengan cara tersebut, tokoh-tokoh liberalisme melihat kerjasama internasional sebagai upaya negara untuk semata memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka sendiri. Dari sini, kemudian tercipta pasar bebas yang minim adanya intervensi dari pemerintah karena pasar itu sendiri dilihat sebagai entitas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, tapi teman-teman mungkin bingung nih, apa sih hubungannya liberalisme sama topik kita hari ini? Nah, kalau kita menggunakan konsep-konsep liberalisme, mungkin kita udah bisa membayangkan nih gimana sih kerjasama yang bakal tercipta. Dan dari situ kita bisa membandingkan antara kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN. Nah, kalau kita kemudian melihat kesamaan antara keduanya, kerjasama yang dilakukan oleh AS dan Uni Eropa seringkali bertujuan untuk meningkatkan atau setidaknya menjaga sistem-sistem demokrasi yang ada di negara-negara tersebut. Sistem demokrasi sendiri menjadi andalan liberalisme dikarenakan adanya kesetaraan dalam hak memilih masyarakat terhadap sistem politikan yang terjadi di negara tersebut. Dan kalau kita kembali lagi ke prinsip liberalisme, yang mana mendukung adanya upaya perbaikan kebebasan bagi individu dan pencegahan perebutan kekuasaan oleh negara, maka nggak heran kalau Amerika Serikat dan Uni Eropa punya tujuan tersebut. Tapi selain itu, kita juga bisa melihat pasar-pasar di negara-negara ASEAN itu biasanya secara trennya itu nggak sebebas pasar yang ada di Amerika Serikat ataupun di Uni Eropa. Nah, oleh karena itu, salah satu persamaan tujuan lainnya dari diadakannya kerjasama antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan negara-negara ASEAN itu adalah untuk membuka pasar ASEAN agar lebih bebas, dan ini dilakukan entah melalui perjanjian bilateral atau multilateral, tapi mereka juga berusaha untuk menjamin bahwa jalur perdagangan yang melalui Laut Cina Selatan dan sekitarnya itu dapat berjalan tanpa adanya halangan birokrasi. Tapi selain itu, isu-isu seperti keamanan dan hak asasi manusia juga menjadi fokus tersendiri yang dibawa oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hal ini dapat kita tarik lagi kepada interest untuk menjaga stabilitas kawasan demi tadi konsep perpetual peace ataupun sebagai untuk bentuk promosi terhadap stabilnya perekonomian regional. Dari sini, kita bisa melihat adanya upaya penegakan prinsip-prinsip liberalisme yang lainnya melalui kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa ASEAN. Jika kita kemudian ingin membahas mengenai perbedaan pola kerjasama antara kedua entitas tersebut, ada perbedaan yang mencolok mengenai jalur-jalur kerjasama yang diambil. Pertama-tama nih, misalnya
baik AS dan Uni Eropa, mereka menggunakan jalur ekonomi, budaya, dan politik. Tapi dalam bidang keamanan, Amerika Serikat ini jauh lebih unggul karena adanya upaya dan strategi yang cukup jelas dari Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan berbagai jalur seperti bilateral dan multilateral, serta menggunakan berbagai pendekatan, misalnya soft maupun hard power. Tapi di sisi lain, Uni Eropa sendiri lebih sering untuk mendekati negara-negara ASEAN melalui kapasitas mereka sebagai organisasi regional. Jadi, karena Uni Eropa sendiri merupakan bukan sebuah negara, jadi mereka mendekatinya langsung ke ASEAN dan bukan ke negara masing-masing. Hal ini tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk mendorong terwujudnya integrasi regional ASEAN seperti integrasi yang terjadi pada Uni Eropa. Nah, kalau kita menggunakan perspektif liberalisme, maka apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa ini, misalnya nih, Uni Eropa itu sebagai upaya penguatan perekonomian secara internal ASEAN sendiri, yaitu melalui integrasi organisasi regional. Tapi untuk Amerika Serikat, ini adalah sebagai upaya penguatan nilai-nilai liberalisme melalui fokus pada keamanan.